Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati. Di video ini saya akan membuat bagaimana cara membangun web server Apache dengan dukungan PHP MySQL atau MariaDB dan PHP MyAdmin. Untuk langkah yang pertama yaitu kita berada di Debian. Kalian login dulu terlebih dahulu di Debian, kemudian kita masuk sebagai root. Kemudian masukkan sandi rootnya. Nah, kemudian kita akan melihat repositori paket dengan perintah apt update. Nah, kemudian kita akan menginstal Apache 2 web server dengan perintah apt install Apache 2 minye. Nah, setelah kita menginstal Apache 2 ini, kita akan melihat status Apache ini apakah aktif dengan perintahnya systemctl status Apache 2. Di sini statusnya sudah aktif. Kemudian kita akan melihat di Ubuntu apakah web server kita telah berjalan. Kalian login terlebih dahulu di Ubuntu, kemudian kita akan membukanya di browser Ubuntu. Cara melihat web server kita sudah berjalan atau belum dengan perintah http. Masukkan IP kita yang ada di Debian. Nah, jika sudah tampilannya begini, artinya web server kita telah berjalan. Kemudian kita akan kembali lagi di Debian. Oh ya, untuk melihat IP kita di Debian ini, kalian cukup ketik perintah IPA saja. Nah, ini akan muncul IP kalian. Oke, selanjutnya, setelah saya menguji dari browser ini, saya akan menginstal PHP dengan perintah apt install php lib apache 2 node php mysql minye. Setelah kalian menginstal, selanjutnya kita akan merestart Apache-nya dengan perintah systemctl restart Apache 2. Nah, setelah kita menginstal, selanjutnya saya akan menguji PHP dengan file info PHP. Buat terlebih dahulu file info PHP di dokumen root Apache dengan perintahnya cd /var www html. Kemudian kita ketik lagi perintah dengan nano info php. Nah, kemudian kalian isi di dalam info PHP seperti ini. Kemudian untuk menyimpannya kalian cukup tekan Ctrl+O, kemudian kalian enter, kemudian tekan Ctrl+X. Nah, kemudian kita akan melihat lagi di web browser di Ubuntu. Apakah sudah ada atau belum? Info PHP. Nah, jika tampilannya sudah begini, artinya file info PHP kita telah tersimpan. Kemudian kita kembali lagi di Debian. Kita keluar dulu dari file info PHP-nya. Kemudian
kita akan menginstal kemudian kita akan menginstal MySQL atau MariaDB server. Dengan perintahnya apt install MariaDB server, MariaDB client, min-y. Nah, setelah kalian menginstal, kita akan melihat statusnya. Apakah dia aktif? Dengan perintahnya systemctl status MariaDB. Nah, di sini statusnya sudah aktif. Kemudian, saya akan mengkonfigurasi awal keamanan MariaDB dengan perintah MariaDB secure installation. Nah, ini kalian cukup enter, kemudian ini ketik n atau no, kemudian ini juga pilih yes, masukkan passwordnya, kemudian ulangi lagi passwordnya, kemudian ini pilih yes, ini juga yes, dan ini juga yes, dan ini juga yes. Oke. Setelah kita konfigurasi awal keamanan MariaDB, selanjutnya kita akan login di MariaDB atau di MySQL dengan perintahnya MySQL -u root -p. Kita cukup enter. Nah, jika tampilannya sudah begini, artinya kita telah login di MariaDB. Karena ini hanya menguji saja, jadi saya langsung keluar saja. Nah, oke. Selanjutnya saya akan menginstal phpMyAdmin dengan perintah apt install phpMyAdmin min-y. Nah, teman-teman, di saat kalian menginstal phpMyAdmin ini, biasanya dia akan muncul konfigurasi, yaitu pilih web server. Nah, untuk pilih web server ini kalian pilih Apache 2, terus kemudian akan ada lagi konfirmasi konfigurasi database dengan dbconfig command. Itu kalian pilih yes. Kemudian akan ada set password untuk user phpMyAdmin di database. Boleh disamakan dengan yang mudah seperti kita masuki password di MariaDB tadi. Oke. Selanjutnya saya akan mengintegrasi phpMyAdmin dengan Apache dengan perintahnya seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, berhubung sudah saya lakukan ini tadi, maka dia munculnya seperti ini. Bekas telah ada. Oh ya, integrasi phpMyAdmin dengan Apache ini untuk memastikan kita telah mengenablekannya. Oke, setelah kita mengintegrasikan phpMyAdmin dengan Apache, kita hapus dulu biar enak dilihatnya. Nah, selanjutnya saya akan mengetik perintah a2-in-conf phpMyAdmin. Kemudian perintahnya systemctl reload apache 2. Nah, kemudian kita akan menguji phpMyAdmin ini apakah dia sudah berjalan. Kita ganti info php ini menjadi phpMyAdmin.
Kemudian kalian login. Di sini kalian login dengan username dan password. Untuk password ini kalian isi dengan password MariaDB, dan untuk username ini saya isi dengan root. Kemudian kita login. Nah, jika tampilan ini sudah begini, artinya PHP MyAdmin kita telah berjalan. Kemudian kita kembali lagi di Debian. Nah, di sini saya akan membuat database dan user sederhana. Kalian masukkan perintah mysql -u root -p. Kita enter saja. Nah, kemudian kita akan membuat database. Di sini saya akan membuat database DB Praktikum. Create database DB Praktikum. Nah, teman-teman, saya tampilannya begini karena sebelumnya saya sudah membuat database dengan nama DB Praktikum. Jadi untuk teman-teman silahkan membuat database-nya dengan nama yang lain, atau terserah kalian mau bikin nama database seperti apa. Kebetulan saya sudah membuat database DB Praktikum ini. Jadi dia tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan menguji koneksi PHP ke database. Kalian cukup ketik. Oke, kita keluar dulu. Nah, kemudian kita ketik perintahnya tadi untuk menguji koneksi PHP ke database dengan cd/var www.html. Nah, kemudian kita ketik lagi nano koneksi PHP. Nah, jadi teman-teman, isi koneksi PHP saya seperti ini. Oke, cara untuk menyimpannya juga kalian cukup tekan Ctrl+O, enter, kemudian kita tekan lagi Ctrl+X. Oke. Nah, setelah kita menyimpan koneksi PHP ini, kemudian kita akan mengujinya di browser Ubuntu. Kita ke browser Ubuntu, kemudian kita ketik perintahnya http://192.168.137, dan kita ketik nama filenya tadi. Di sini saya kasih nama koneksi PHP. Nah, koneksi ke database berhasil. Artinya koneksi PHP yang kita telah buat di Debian itu telah tersimpan dengan baik. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Terima kasih.